Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Andrianto dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan ataupun membuat sebuah tabel kebenaran, yaitu negasi, disjungsi, konjungsi, dan juga implikasi pada perintah SQL. Soal ini saya buat sesuai dengan perintah. Nah, ini adalah contoh database, yaitu ada beberapa tabel. Nama databasenya yaitu logika dengan tabel disjungsi, konjungsi, implikasi, dan lain-lain. Isi tabelnya yaitu masih kosong. Nantinya akan kita isi dengan perintah pada SQL. Langsung saja kita ke perintah SQL. Pertama, kita klik kode MySQL urut untuk beralih ke halaman SQL. Kemudian kita panggil nama databasenya yaitu dengan perintah use. Database saya tadi bernama logika. Kemudian menampilkan tabel pada database logika. Pertama, saya akan membuat tabel kebenaran negasi atau bisa disebut dengan not. Terlebih dahulu kita cek tabelnya apakah benar masih kosong. Benar. Kemudian kita buat yaitu dengan perintah insert into. Kemudian kita panggil nama tabelnya yang akan kita inputkan data. Setelah itu kita masukkan values. Jika P bernilai 1 atau bernilai true, maka kebalikannya atau not-nya yaitu false. P1, maka hasilnya adalah not P. Begitu juga sebaliknya, yaitu jika P-nya 0, maka dinotkan P hasilnya 1 atau true. Nah, berhasil kita tambahkan 2 isi tabel. Maka kita coba untuk mengecek apakah tabel yang sudah kita inputkan atau masukkan itu sama dengan perintah ataupun hasil pada soal. Nah, yaitu not P 1 0 0 1 artinya true or false atau false or not true. Jika di soal digambarkan dengan B dan S, maka di sini digambarkan dengan B itu adalah 1 dan 0 adalah S. Kita cek dengan jika kita bandingkan hasilnya sama dengan tabel kebenaran pada materi logika. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan ataupun menampilkan tabel disjungsi atau bisa disebut dengan tabel OR. Perintahnya sama, yaitu insert into. Nama tabel yang akan kita masukkan yaitu disjungsi. Kemudian values 1 artinya P-nya 1, Q-nya 1, maka hasilnya P or Q. Dan juga seterusnya.
Ini adalah kode ataupun fungsi untuk menampilkan tabel kebenaran disjungsi atau OR, dimana di situ kita merumuskan P or Q, artinya jika P-nya 0 dan Q-nya 1 ataupun sebaliknya. Tabel berhasil kita inputkan data, maka kita cek yaitu select bintang from nama tabel yang akan kita tampilkan, yaitu disjungsi. Nah, ini adalah hasil dari pengerjaan tabel kebenaran disjungsi menggunakan SQL. Maka kita cek dengan tabel kebenaran pada soal, apakah sama? Ya, jawabannya sama dengan perintah pada soal, di mana B itu digambarkan dengan 1 dan juga S digambarkan dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan tabel kebenaran konjungsi atau bisa disebut dengan N. Yaitu kita masukkan datanya, yaitu values. Jika P-nya bernilai 1 dan Q-nya bernilai 1, maka P, N, Q adalah hasil dari perhitungan tersebut. Dan begitu pula selanjutnya. Sama rumusnya, hanya perbedaan dari inputan P dan Q. Kita inputkan 4 data sesuai inputan pada soal yang sudah tertera, agar hasilnya nanti dapat kita samakan apakah sesuai dengan soal ataupun tidak. Setelah selesai menginputkan data, maka kita cek terlebih dahulu apakah data yang kita inputkan sudah benar. Jika sudah benar, kita tinggal klik enter untuk mengupload ataupun mengirim hasil yang kita inputkan ke dalam tabel yang sudah kita tentukan. Setelah berhasil, maka kita coba tampilkan hasil tabel, yaitu select bintang from nama tabel yaitu konjungsi. Nah, ini adalah hasil dari pengerjaan soal konjungsi. Nantinya kita cek. Artinya jika 1 sama dengan P1 dan Q1, maka hasilnya 1. Artinya P jika true and true, maka hasilnya juga true. Dan juga seterusnya. Kita cek datanya juga sama, di mana B digambarkan dengan 1 dan S digambarkan dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel kebenaran implikasi. Pertama, di sini saya mengecek isi tabel, di mana isi tabelnya masih kosong. Ya, terbukti masih kosong. Selanjutnya saya akan menginputkan data dengan fungsi insert into nama tabel yaitu implikasi. Yaitu di sini saya mengisi values. Jika P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1, maka P sama dengan P dan Q sama dengan Q. Artinya jika P bernilai benar dan juga Q bernilai benar, maka itu dianggap benar. Namun dalam implikasi ini, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka itu akan dianggap salah atau false. Kita lihat nanti hasilnya. Di sini saya menginputkan 4 data sesuai dengan perintah ataupun data pada tabel kebenaran.
Nah, kita sudah selesai membuat, maka setelah ini kita akan mengecek tabel yang sudah kita buat ini, yaitu menggunakan perintah select bintang from nama tabel yaitu implikasi. Tinggal kita enter. Nah, ini adalah hasilnya, dimana kita cek sesuai dengan gambar tabel apakah sesuai ataupun tidak, dimana 1 sama dengan digambarkan dengan B jika pada tabel. Nah, kita cek, yaitu pada implikasi B ataupun 1 bernilai benar, 1 0 bernilai salah. Ya, ini dapat dikatakan salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Itu akan dianggap false atau 0. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.